Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli arfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih menjelaskan tentang wagar, kesantunan, kesopanan, santainya Al-Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Sekalipun dikenal dengan ibadahnya, dikenal dengan keilmuannya, beliau tetap orang yang santun dan yang ramah, sehingga memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ya, biasanya kalau ada orang yang memiliki derajat pangkat di sisi manusia, itu kebanyakan dari mereka adalah kibir, sombong. Gak gelem nyopo lek gak disopo. Selalu seperti itu. Ada yang enggak, ada yang punya pangkat nyopoan, tapi justru sifat nyapanya itu bukan lillah, bukan karena tawadhu, tapi ingin pamer ya. Ingin selalu dipuji. Mereka melakukan hal tersebut secara terpaksa. Senyum itu terpaksa ya. Lah kalau Imam Ali bin Husain ini enggak, walaupun dieluh-eluhkan, ngerti bahasa diluluhkan ya, dimulia-muliakan, dipuja-puji di mana-mana tentang keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, beliau tetap merasa seperti orang biasa pada umumnya, seperti orang yang lainnya. Bahkan tidak menganggap dirinya lebih afdal daripada yang lain. Di antaranya tanda bahwa beliau ini tawadhu, seperti kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mutawadhi'in, orang yang paling ahli dalam tawadhu, ya, pemimpinnya para orang tawadhu. Enggak pernah merasa mulia, bahkan ketika ditawarkan Rasulullah itu menjadi nabi dan raja, ya, menjadi nabi dan raja atau menjadi rasul dan hamba, budak, Rasulullah mengatakan abdun wa rasulun ya. Rasulullah hanya kepingin menjadi hambanya Allah, tidak menjadi raja bagi manusia, hanya sekedar ingin menjadi hambanya Allah yang hina di hadapan Allah dan menjadi Rasulullah menjadi rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau lebih memilih aju'u yauman wa ashba'u yauman. Kalau raja nggak mungkin sehari kenyang sehari lapar, tapi Nabi selalu sehari lapar sehari kenyang. Bahkan terkadang nggak pernah Rasulullah 2 hari berturut-turut kenyang, nggak pernah. Kalau lapar 3 hari berturut-turut pernah. Ini menggambarkan bahwa beliau merasa adalah hamba yang hina di hadapan Allah. Nah, itulah yang diajarkan kepada para sahabatnya, sehingga turun ke Sayyidina Ali bin Husain demikian. Tidak menganggap lebih afdal daripada yang lain, bahkan dari budak. Lihat bagaimana beliau memerdekakan satu budak perempuan, kemudian dinikahi. Jadi dia memerdekakan budak kemudian dinikahi, karena menikah dengan budak itu nggak boleh dalam hukum Islam kecuali ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Di antaranya tidak ditemukan wanita yang merdeka, hanya ada para budak, maka boleh menikahinya. Atau ada yang merdeka tapi nggak mampu untuk memberikan maharnya, mahar mithilnya, dan si perempuan tidak ridho dengan dibawa mahar mithil, maunya mahar mithil atau lebih. Ya, mahar mithil itu setaranya, perempuan di keluarganya ini dikasih berapa, tak punya uang untuk membayar mahar itu, dan si perempuan nggak mau ridho dengan yang dibawa mahar itu, maunya mahar seperti itu atau di atasnya.
Maka boleh bagi seorang laki-laki yang merdeka menikah dengan budak. Jadi ada beberapa gambaran kapan seorang lelaki yang merdeka boleh menikah dengan budak. Boleh menikah dengan budak. Kenapa kok dipersulit menikah dengan budak? Karena kalau menikah dengan budak, anaknya otomatis menjadi budak. Kalau sudah dimerdekakan, baru anaknya nggak merdeka, menjadi budak. Ketika dimerdekakan baru dinikahi, anaknya nggak menjadi budak. Tapi kalau saat menjadi budak dinikahi, anaknya walaupun kan ikut bapak nasab, ya. Tapi ingat ada beberapa hal nasab itu nggak ikut ke ayah. Seperti apa? Di dalam masalah najis, anjing laki-laki menikah dengan kambing, anaknya walaupun rupanya kambing tetap hukumnya najis mughalladhah. Karena itu dalam pengertian najis mughalladhah apa? Najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Walaupun bentuknya kambing, tetap itu hukumnya haram dimakan dan najis mughalladhah. Manusia dengan anjing laki-laki dengan manusia, hukumnya manusia tetap najis mughalladhah. Walaupun di dalam permasalahan ini ma'fu, bahkan boleh menjadi imam sholat. Ma'fu walaupun bahkan boleh menjadi imam sholat, tapi tetap dia dikatakan najis mughalladhah. Dikatakan dia adalah anjing, bukan manusia. Walaupun bentuknya manusia, punya akal seperti manusia. Ya, seperti cerita tentang di Tangkuban Perahu itu, Sangkuriang. Walaupun itu bukan cerita yang benar ya, itu hanya dongeng belaka. Tapi itu gambarannya seperti itu untuk mudah kita pahami. Alhasil, ketika sudah dimerdekakan baru dinikahi. Dalam hal yang lain, ada dari keluarganya yang dinikahkan dengan budaknya. Dengan budaknya ya, bukan budaknya orang lain. Kalau jadi budaknya orang lain, anaknya nanti jadi budaknya orang lain. Tapi kalau jadi budaknya dimerdekakan oleh dia. Jadi anaknya perempuan dinikahkan dengan budaknya. Maka bisa dimerdekakan dengan kepemilikannya. Karena itu beliau melakukannya. Artinya beliau tidak pernah membedakan mana yang merdeka, mana yang budak. Beliau menganggap sama. Ya, menganggap sama. Lah, ketika beliau melakukan hal yang demikian, maka Abdul Malik bin Marwan yang saat itu menjadi pejabat di kota Madinah menulis satu surat yang dikirimkan kepada Imam Ali bin Husain mencela, menghina dan memarahinya karena melakukan hal tersebut. Nggak pantas, kamu adalah sayyid, menikah dengan seorang mantan budak, atau keluarga kamu perempuan dinikahkan dengan seorang budak. Kalimat maula itu adalah dulunya budak kemudian dimerdekakan. Dulunya budak tapi sudah dimerdekakan. Itu kalimat maula. Beda dengan abd atau rogik, beda. Ketika maula itu sudah dimerdekakan. Karena itu Rasulullah biasanya disebut dengan apa? Maula Bilal. Bilal sudah dimerdekakan oleh Rasulullah. Karena itu Rasulullah disebut maula Bilal, bukan Bilal itu abadnya Rasulullah, bukan, tapi sudah dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tulis, kenapa kamu ini menikahkan salah satu putri kamu dengan seorang yang mantan budak, atau kenapa kamu menikah dengan mantan budak? Dijawab oleh Imam Ali dengan suratnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada jati diri Nabi Muhammad, Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Lu kenapa jawaban dengan itu? Ya, waqad a'taka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sofiyah bintah Huyai wa tazawwajaha. Rasulullah dulu pernah memerdekakan Sofiyah bintah Huyai. Sofiyah ini kan salah satu istrinya Nabi. Dulunya itu rampasan perang jadi budak. Awalnya diberikan kepada siapa? Yang sering malaikat menyerupainya? Dihya. Ya,
sering diberikan kepada Dihya. Karena Dihya ganteng ya. Sofia bint Huyai ini diberikan kepada Dihya. Lah Sofia bint Huyai ini salah satu putri raja. Ketika ada yang tahu dari sahabat Nabi yang lain kok diberikan kepada Dihya, protes, ya Rasulullah, dia Sofia itu la tasluh illa lak, enggak pantas kecuali untukmu. Ya karena ini anaknya raja. Akhirnya Dihya dipanggil, ditukar yang lain. Sofia ambil oleh Rasulullah, dijadikan budaknya Rasulullah, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah. Dilihat garis keturunannya Sofia adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ya, Sofia itu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Dinikahi oleh Rasulullah. Begitu juga Rasulullah pernah memerdekakan Zaid bin Harithah. Ini orang yang disebut oleh Nabi Hibbu Rasulillah, ya kekasih Rasulullah, yang selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Semua sahabat nggak ada yang namanya disebut dalam Al-Quran. Ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar sifatnya pertemanannya dengan Rasulullah, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, tapi tidak disebut namanya Sayyidina Abu Bakar. Tapi Zaid bin Harithah ini satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Ya, sahabatnya Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Lah Zaid bin Harithah ini dulunya sebelum menikah dengan Ummu Aiman dan mendapatkan putra Usama bin Zaid, ya, itu pernah dinikahkan dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh yang nantinya menjadi istrinya Rasulullah. Ya, nantinya menjadi istrinya Rasulullah. Dinikahkan dengan Zainab binti Jahsh. Siapa Zainab binti Jahsh? Zainab binti Jahsh itu putri dari bibinya Rasulullah. Jadi bibinya Rasulullah dinikahi oleh Jahsh. Punya anak bernama Zainab. Dulunya Zainab ini namanya Zainab binti Khuzaimah yang namanya Farah. Zainab binti Jahsh ini masih sepupunya Rasulullah. Dinikahkan dengan mantan budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah. Namun ketika turun perintah Allah untuk Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsh ini, Zaid diperintahkan untuk menceraikannya. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah, kafir Quraisy rame. Gimana Muhammad ini menikahi menikahi mantan istri anaknya? Karena kan Zaid bin Harithah ini dianggap anak angkatnya Rasulullah. Karena itu dalam hukum Islam tabani hukumnya haram. Mengangkat anak hukumnya haram. Kalau hanya sekedar mendidik anaknya saudara nggak masalah. Tapi menganggap itu anaknya dinisbatkan kepadanya itu haram. Ya, orang kafir Quraisy rame. Ya apa Muhammad ini? Anaknya sendiri, istrinya diambil. Dalam hukum Islam, menantu itu selama-lamanya menantu. Mau masih jadi suami istri, mau suaminya sudah meninggal, ya anaknya dia sudah meninggal. Kita laki-laki, anak kita menikah dengan seorang perempuan, anak kita masih jadi suami istri dengan menantu kita, atau anak kita meninggal atau cerai, dia tetap menantu kita selama-lamanya, mahram dengan kita. Ya, mahram dengan kita. Lah, rame, nggak pantas, nggak layak, ini banyak omongan. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman Nabi. Muhammad itu bukan ayah dari salah satu laki-laki kalian. Maksudnya apa? Bukan ayahnya Zaid bin Harithah. Rasulullah adalah yang memerdekakan Zaid bin Harithah, bukan ayahnya. Lah karena itu boleh menikahinya. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ketika Zaid masa iddahnya si Zainab dengan Zaid sudah selesai, Allah nikahkan Rasulullah dengan Zainab. Yang menikahkan langsung Allah. Bukan manusia, bukan penghulu KUA, enggak, tapi Allah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh. Lah,
Cerita ini diambil oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Rasulullah aja melakukan. Saya ini Rasulullah kok dimarahi. Rasulullah ini suri teladan yang baik. Tawadhu walaupun dengan mantan istri mantan istri dari mantan budaknya dinikahi, nggak ada masalah. Karena kemuliaan itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam segi profesi atau semisalnya di dunia itu hanya sebatas formalitas saja, nggak ada efeknya di hari kiamat kelak. Walaupun dalam pernikahan ada masalah di dalam kafaah, yang di situ banyak perdebatan antar para ulama. Lah cerita ini menandakan bahwa beliau itu sangat mengerti akan hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam masalah fikih. Begitu juga menandakan tawaduknya beliau. Beliau itu dulu sering jalasa yujalisu itu sering. Kalau jalasa yajlisu duduk itu aja. Jalastu fil majlis, aku duduk dalam majlis. Tapi kalau jalastu majlisan berarti aku sering duduk di majlis itu. Sering duduk bersama budaknya Umar bin Khattab. Ya. Sering duduk bersama budaknya Umar bin Khattab. Lah orang-orang kafir Quraisy komentar kepada Imam Ali bin Husain, kamu meninggalkan kaum Quraisy, gak mau duduk bersama mereka, kok kamu maunya duduk dengan budaknya keturunan Adi? Karena Sayyidina Umar itu keturunan Bani Adi, ya. Katanya Sayyidina Ali bin Husain, innama yajlisur rajul haitsu yantafi. Orang laki-laki yang sejati itu duduk dimanapun gak masalah, yang penting bisa mengambil manfaat. Pokoknya berfaedah untuk dia, bermanfaat untuk dia, dia duduk. Mau duduk dengan orang Arab, mau duduk dengan orang Jawa, mau duduk dengan orang Madura, Amerika, sakarepe wis. Yang penting dia mendapatkan manfaat, duduk duniawi loh ya. Jangan disalahartikan, lek duduk karo wong Cina lebih manfaat jarine wong Indonesia soalnya ya, daripada karo wong Arab. Bukan manfaat duniawi tapi ukhrawi yang dimaksud beliau. Pokoknya bisa membawa manfaat kepada saya untuk ukhrawi saya, walaupun kondisinya dia adalah mantan budak, nggak ada masalah. Lah dari sinilah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanadnya dari Sulaiman bin Abdullah bin Zurarah dari Zaid bin Hazim, beliau berkata, aku pernah melihat Ali bin Husain dan Sulaiman bin Yasar. Ali bin Husain dan Sulaiman bin Yasar. Mereka berdua duduk di antara kuburan Nabi, makamnya Nabi dan mimbarnya Nabi. Nah, yang dinamakan Raudhah. Ya. Ma baina mimbari wa gabri raudhatun min riyadil, ma bainal hujrati wal mimbar raudhatun min riyadil jannah. Antara kamar dan mimbar ini adalah raudhah min riyadil jannah. Raudhah. Itu disebut dengan raudhah di sana. Duduk di situ ya ta'addatsan, saling berbincang. Saya ulangi lagi, duduk suhul. Ya, bukan urusan pekerjaan atau urusan ngerasani kono ngerasani ini. Yang dibahas adalah ilmu. Berdua. Dari sholat subuh sampai irtifa'id duha. Ya, sampai masuk waktu duha. Wa yatadzakaron, saling mengingatkan tentang hadisnya Nabi, ayat Al-Qur'an. Selesai dari pembicaraannya, ketika ingin berdiri, Abdullah bin Abi Salamah yang gak ikut dalam pembicaraan tadi datang membacakan untuk mereka satu surat Al-Quran. Ya, dibacakan satu surat Al-Quran, kemudian setelah selesai mereka doa bersama. Duduk salah satu di doa, atau yang baca Al-Quran Ali bin Husain aja enggak, terserah siapa saja.
Beliau tidak menganggap lebih afdal daripada yang lain, saling memberikan manfaat kepada yang lain. Saya dapat manfaat dari dia, dia mendapat manfaat dari saya. Nggak merasa terus aku gini sorku kabeh, enggak. Padahal beliau lebih dimuliakan di mata manusia daripada yang lain. Wallahu a'lam.